Pastikan jenis sudah tadi, amati dokumentasi pertumbuhan, kepadatan tegakan, umur ya. Kemudian amati dan dokumentasi kondisi dan posisi areal sumber beli. Ya, ini kalau ada blok petak, papan nama dan lainnya. Ini penjelasan yang tadi ya. Amati batas peta dan lapangan, dokumentasi catat tanda-tanda batas di lapangan. Gunakan logika kita tentang luasan sesuai dengan permohonan dan lapangan. Jadi orientasi batas itu ini kegiatannya. Quick Tour 6 kriteria. Nah ini pada saat mulai melakukan quick tour itu ketua tim harus mengikatkan anggota tentang peruntukan calon benih yang diusulkan. Nah, misalnya calon sumber benihnya peruntukannya untuk kayu perkakas, untuk pertukangan ya, bukan untuk HBK. Nah, ini harus dijelaskan oleh ketua tim bahwa ini menilai untuk perkakas. Berarti kalau perkakas kayu pertukangan misalnya harus lurus ya, diameter besar ya. Tapi kalau untuk bunga buah itu berarti indikatornya mungkin cabangnya yang banyak ya. Buahnya enak ya dari hasil wawancara. Dari hasil disuguhin. Ya. Nah kemudian setelah ketua tim memberikan arahan ke anggotanya, termasuk ini mengingatkan terkait dengan peruntukan calon beli, buatlah arah rute quick tour yang representatif. Kalau nanti pada saat kita praktek setelah orientasi kita melihat sekilas sama batas-batasnya, baru menentukan arah, baru rute ya, baru rute, belum quick tournya, baru rutenya kemana arahnya. Quick tour itu kan seperti perjalanan singkat ya, tapi sambil kita mengamati 6 kriteria. Jadi rute quick tour itu harus bisa menggali informasi yang representatif terkait dengan lokasi yang kita nilai ya. Nah kemudian setelah arahnya dibuat, anggota tim berjalan sesuai rute yang sudah ditentukan ya, mengaitkan dengan 6 kriteria yang diidentifikasi itu. Di belangko identifikasi ada 6 kriteria yang itu dilaksanakan berbarengan pada saat quick tour. Kemudian gali dan catat informasi sedetail mungkin dan selengkap mungkin ya. Diskusikan secara analitis dengan cerdas dalam tim setelah kembali ke titik awal rute. Baru nanti diskusi dilakukan. Ya. Diskusi dilakukan, setiap anggota boleh berpendapat ya. Bisa sama, bisa berbeda sudut pandangnya ya. Makanya kenapa tiap orang harus mengamati dengan 6 kriteria itu, karena sudut pandang tiap orang memandang yang tegangan yang dinilai, pohon yang dijadikan sebagai sumber benih yang diusulkan itu pasti berbeda. Kalau sama apa? Kalau sama juga nggak apa-apa, tapi alasannya itu, alasan dan catatan. Walaupun saya ini dari 6 kriteria, setiap anggota mengatakan ya ini diterima, tetapi catatannya pasti berbeda. Misalnya diterima, catatannya banyak parasit, tapi parasitnya hanya 20%, tidak berpengaruh terhadap bunga dan buah. Nah, misalnya alasannya gitu. Dan tiap orang bisa berbeda alasan, misalnya dari aspek keamanan, boleh dekat pemukiman tapi tidak mengganggu misalnya. Pasti dari 6 kriteria itu punya catatan masing-masing. Hasilnya bisa diterima semua, tapi catatannya yang bisa berbeda-beda. Ya. Kemudian ketua tim meminta kesepakatannya, ini yang digarisbawahi tadi. Jadi mungkin voting sangat dihindari, ya. Itu kesepakatan yang lebih diutamakan karena keputusan itu adalah keputusan tim. Ketua tim meminta kesepakatan untuk keputusan ditolak atau diterima calon sumber benih yang dinilai tersebut. Peta begini, ini dari citra resolusi tinggi kan.
dan tidak semua kita punya. Mungkin bisa bagi yang sudah akrab dengan perbedaan dari Google Earth bisa ya. Bisa. Jadi paling tidak yang biru, yang hijau tua ini adalah tegakan yang rapat ya. Jadi kenapa masih tegakan yang hijau ini kita lewati? Kenapa? Karena kita ingin menggali informasi terkait keterwakilan dari gambaran seluruh lokasi yang akan kita nilai. Jadi bukan hanya yang lebatnya aja ya. Ya kan? Nah, jadi mulainya dari sini arah orientasinya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Terus polanya, apakah baku begini? Tidak. Yang penting pada saat diskusi regu atau tim sudah disepakati rutenya. Ya. Rutenya ya. Sudah disepakati. Oke. Kemudian membuat peta ukur dibuat untuk membantu prediksi produksi benih. Ini dari mana prediksinya? Dari konversi jumlah pohon per hektar, jumlah pohon per hektar dikali luasan yang kita amati dikali dengan prediksi kilogram per pohon per tahun. Jadi agak panjang. Nanti kita detailnya di praktek. Kemudian posisi peta ukur mewakili kondisi tegakan. Ya. Nah ini pertanyaannya Pak Andi. Iya. Berapa plot yang harus dibuat dalam satu areal yang akan kita nilai? Ukuran plotnya 0,1 hektar. Ukuran plotnya 0,1 hektar. Tetapi mungkin boleh dicek nanti. Kalau saya aturan jumlah plot yang harus jumlah plot itu nggak diatur ya? Nggak diatur. Misalnya yang kita nilai 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar itu berapa plot yang kita harus bikin? Itu nggak diatur. Nggak diatur. Tetapi kalau dilihat di sini posisi peta ukur mewakili kondisi tegakan. Kalau keterwakilan berarti semakin banyak semakin ini. Tapi kita harus hitung efisiensi kita membuat efisiensi kerja kita ya. Tapi kalau dalam misalnya kalau saya nggak tahu juga kalau dalam 1 hektar 1 plot secara 1 hektar 10.000 meter. Yes. Kalau intensitas 5%, kalau dari ilmu kehutanan ya, kalau intensitas bisa berapa persen? Sampling. Kalau sampling misalnya dari 1 hektar, ya bisa 5%. 5%. Kalau 5% berarti ya. Kalau 5% dari 10.000 ke 500. Oh 500. Berarti dalam 1 hektar itu keterwakilan 1 pot. Cukup. Satu pos. Oh ya oke. Plotnya kan 0,1. Oke. Ya betul. Terima kasih Pak Ade. Oke. Jadi mungkin keterwakilan dalam 1 hektar cukup 1 ya. Nah, jadi yang mungkin yang garis bawah ini kalau dari ilmu kehutanan mungkin Bapak dari Ibu lebih ini. Tapi prinsipnya keterwakilan kondisi tegakan dalam area yang kita nilai. Ya. Kemudian bentuk peta ukur itu ada lingkaran, ada bujur sangkar 4 persegi panjang. Nah kondisi ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau bujur sangkar mungkin kondisi yang lebih persegi ya. Lebarnya berapa? Sisinya? 25 ke 20 kali 25. 20 kali 25. Ya. Kalau ini 40 kali 25 ya. Kalau ini lingkaran 17,8 ya jadi. Nah dalam membuat peta ukur ini yang diukur adalah diameter biasa ya, DBH. Kemudian tinggi total. Ada tinggi base cabang nggak? Nanti kita lihat ya di formnya itu ada di form peta buat contoh dan tajuk pohonnya. Itu dalam pembuatan peta ukur. Kemudian deskripsi. Nah ini lanjutan dari identifikasi yang diterima ya. Baru dilanjutkan dengan deskripsi. Deskripsi sumber benih dilakukan setelah diputuskan bahwa lokasi calon sumber benih direkomendasikan diterima sebagai sumber benih.
Deskripsi sumber benih pada dasarnya merupakan data pokok sumber benih ya, belangkonya data pokok. Kemudian data pokok dilakukan dengan mengisi secara lengkap formulir data pokok yang telah ditetapkan. Ada poin-poinnya. Kemudian data pokok akan menjadi data dasar monitoring sumber benih. Nah, ini sebagai contoh ada data kemampuan produksi, kan konversi itu akan menghasilkan jumlah produksi benih dari lokasi itu per tahun. Misalnya katakanlah 100 kg dari lokasi A. Ini kaitannya dengan monitoring kan. Kalau misalnya pengedar yang satu mengatakan dari lokasi A bisa menyediakan dia 50 kg. Misalnya ada 3 pengusaha ya. 150 kan. Yang berarti 50 lagi dari mana? Nah itu kaitannya dengan monitoring. Pengawasan juga. Melakukan identifikasi sumber benih. Nah, ini yang tadi penjelasan untuk identifikasi. Jadi tujuan identifikasi adalah menentukan apakah suatu tegakan diterima atau ditolak sebagai calon sumber benih. Kemudian kegiatan dari identifikasi adalah orientasi lapangan ya, dalam kurung quick tour, yaitu pengamatan terhadap seluruh tegakan secara singkat dengan berjalan kaki sambil tim mendiskusikan kelayakannya sebagai sumber benih ya. Sudah ada gambaran ya dari penjelasan tadi sudah. Identifikasi sumber benih dilaksanakan setelah tiba di lokasi tegakan yang dimaksud. Adapun langkah-langkah identifikasi sebagai berikut: memeriksa papan nama, peta, atau menanyakan kepada petugas penghubung atau masyarakat sekitar untuk memastikan apakah blok, peta, dan lokasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Oke ya, ini sudah jelas. Kemudian melakukan identifikasi dengan mengerjakan quick tour atau orientasi lapangan. Kriterianya dari 6 kriteria yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini diskusi untuk Regu ya. Berapa kali kalau diskusi itu dilakukan dalam tim? Pada saat pelaksanaan. Pertama pada saat penentuan rute. Nah, kemudian yang kedua pada saat setelah melakukan quick tour. Nah, nanti kita simulasikan. Jadi ada 2 kali diskusi dalam dalam tim. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, berdasarkan kesepakatan anggota tim. Boleh berbeda pendapat. Kalau berbeda diterima tapi dengan catatan. Catatannya itu yang kita masukkan di dalam laporan. Nah, ini yang penting, 8 keterampilan ini yang perlu kita perhatikan. Jadi selain soft skill yang ini, yang hard skillnya yang mana? Yang hard skillnya, yang gitu. Yang tadi yang diuraikan sebelumnya, melakukan identifikasi, deskripsi, pembuatan plot, kemudian apa lagi? Yang itu ya. Nah, termasuk penggunaan alatnya. Itu hard skillnya, itu kemampuan kasar Bapak itu yang harus dimiliki. Nah, ini soft skillnya, bekerja dalam tim. Ya. Kemudian menyatakan pendapat, mempertahankan pendapat, menghargai anggota tim lainnya, mendiskusikan dan menganalisis, kemudian menyimpulkan, mengambil keputusan dan memaparkan kepada pemilih. Ini soft skill. Nanti pada prakteknya di sini, Bapak dan Ibu akan dipimpin oleh satu ketua tim, tapi ketua tim pada setiap sesi harus bergantian. Nanti, jadi semuanya punya kemampuan sebagai ketua tim ya.